Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik terhadap sejumlah pegawai KPK yang diduga melakukan praktik pungutan liar di rutan KPK. Menurut anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, sidang etik digelar per berkas perkara yang bisa mencakup 15 orang. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menjelaskan kasus temuan pungli di rutan KPK. Perkaranya dibagi dalam 9 berkas. 6 berkas diantaranya mencakup 90 orang dan 3 berkas perkara lainnya mencakup masing-masing 1 pegawai KPK. Berkas perkara diklasifikasikan berdasarkan pasal yang disangkakan terhadap masing-masing terduga pelanggar. Total uang pungli yang diungkap KPK terbilang fantastis. Jumlahnya mencapai Ya, saudara, total uang pungli yang diungkap KPK ini bisa dibilang fantastis. Jumlahnya mencapai 6,1 miliar rupiah dari 2021 hingga 2023. Menurut Dewas KPK, pungli terkecil 1 juta rupiah. Sementara yang terbesar mencapai 504 juta rupiah. Nah, 93 itu ada kepala rutan, ada mantan kepala rutan, ada semacam komandan dagunya, yang gitu-gitu. Ada staf biasa, ada pengawal tahanan, macam-macam. Setidaknya 93 pegawai lembaga anti rasuah hari ini menjalani sidang etik terkait kasus dugaan praktik pungutan liar di rutan KPK. Dewas KPK menyebut perkara temuan pungli di rutan KPK dibagi dalam 9 berkas. 6 diantaranya mencakup 90 orang dan 3 berkas perkara lain mencakup masing-masing 1 pegawai KPK. Berkas perkara diklasifikasikan berdasarkan pasal yang disangkakan terhadap masing-masing terduga pelanggar. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, menyebut modus pungutan liar yang dilakukan 93 pegawai KPK berkaitan dengan layanan dan penggunaan fasilitas di rutan. Di antaranya adalah penggunaan telepon genggam, termasuk memungut biaya saat tahanan hendak mengisi daya baterai handphone. Pokoknya dengan melakukan pungutan kepada tahanan, maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi, itu contohnya. Bisa juga misalnya dalam bentuk ngecas HP dan lain-lain banyak. Sebelumnya dugaan pungutan liar di rutan KPK disampaikan anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam keterangan pers laporan kinerja Dewas KPK 2023. Menurut Dewas KPK, petugas rutan yang diduga menerima pungli dalam jumlah berbeda-beda mulai dari 1 hingga 504 juta rupiah. Jumlahnya mencapai total 6,1 miliar rupiah. Pungutan liar yang terjadi di rutan KPK diduga telah berlangsung sejak tahun 2021. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, angka pungutan liar di rutan KPK ini tergolong besar. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikannya? Kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Triksi Valencia yang siap melaporkan dari gedung KPK. Triksi, jadi sidang etik ini sudah digelar. Apa sanksi yang bisa diterima pegawai yang kemudian terlibat pungli, dipecat atau dibawa ke ranah pidana? Ya, Disti, kalau kita melihat seperti apa sanksi-sanksi yang biasa diberikan oleh Dewan Pengawas pada pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai KPK, ada 3 setidaknya, dibagi juga menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah teguran yang akan dilakukan terhadap pegawai tersebut, lalu kemudian akan ada pemotongan gaji, dan yang paling tinggi sanksinya yang biasa diberikan oleh Dewan Pengawas KPK ini adalah berupa rekomendasi untuk mengundurkan diri atau dalam hal ini adalah pemecatan. Nah, tapi memang kalau misalnya melihat dari hasil sidang pertama kemarin yang memang dilakukan secara tertutup dan juga belum disampaikan apa yang sudah didapatkan oleh Dewan Pengawas KPK, dari Dewas KPK sendiri masih belum ingin menyimpulkan
apa kemudian sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada pegawai KPK yang kemudian diduga ini melakukan pelanggaran kode etik, melakukan pelanggaran etik begitu Adisti dan juga saudara. Akan tetapi tentu yang dikatakan adalah bagaimana dari persidangan yang dilakukan ini akan memperkuat kembali bukti-bukti yang sudah ditemukan, memperkuat kembali kesaksian-kesaksian ataupun juga keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan oleh Dewas KPK, sehingga kemudian Dewas KPK pun mengambil langkah untuk menyidangkan setidaknya 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik. Nah, kalau kita melihat apakah kemudian nanti juga akan dibawa ke ranah pidana dari 65 bukti yang setidaknya sudah dikumpulkan, baik dari dokumen maupun juga dari dokumen penyetoran uang. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu Dewan Pengawas KPK atau dalam hal ini adalah Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan, memang secara tidak langsung menyebutkan ada kemungkinan untuk dibawa ke ranah pidana, dilanjutkan ke ranah pidana. Tapi yang jelas adalah akan dilakukan terlebih dahulu terkait dengan sidang etik terhadap 93 orang tersebut yang dibagi menjadi beberapa berkas perkara, Adisti dan juga saudara. Lalu kemudian juga kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ali Fikri selaku Kepala Pemberitaan KPK yang mengatakan bahwa selain persidangan yang dilakukan oleh Dewas KPK, dari KPK sendiri ini juga berjalan terkait dengan penegakan disiplin pegawai oleh inspektorat maupun bagian SDM KPK. Jadi masih ada kemungkinan Adisti dan juga saudara kemudian ranah ini ataupun juga pungli di rutan KPK yang sudah ditemukan hingga mencapai 6,1 miliar rupiah dalam kurun waktu 3 bulan dari Desember 2021 hingga Maret 2023 bisa dibawa ke ranah hukum, bisa dibawa ke atau bisa dilanjutkan ke hukum pidana begitu. Karena melihat juga bagaimana korban-korban yang kemudian sudah memberikan keterangan, bukti-bukti yang sudah disampaikan, termasuk juga adanya komplotan-komplotan yang kemudian melakukan tindakan tersebut terkait dengan pungli yang dilakukan di rutan KPK. Kalau kita mengulik lagi sedikit seperti apa modus-modusnya, tadi juga sudah ditegaskan kembali seperti pemberian fasilitas, pemberian akses untuk menjenguk, inilah yang kemudian ditekankan pada saat komplotan-komplotan itu beraksi kepada korban-korbannya. Nah, inilah yang kemudian nanti bisa ditelisik karena memang sudah ada kerugian, kemudian juga sudah ada nilai yang kemudian didapatkan oleh Dewas KPK yakni berupa uang senilai 6,1 miliar rupiah yang kemudian dibagi-bagikan ataupun juga yang sudah diterima oleh beberapa orang yang termasuk dalam 93 pegawai yang kemudian dilakukan sidang oleh Dewan Pengawas KPK. Adisti. Nah, kawal bersama, awasi bersama bagaimana sanksi etik ataukah kemudian juga perlu ada masuk juga ke ranah pidana karena ironis memang lembaga anti rasuah yang seharusnya bersih dari praktik-praktik semacam pungli ini justru malah 93 pegawai KPK ini terlibat pungli. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari gedung KPK RI.